Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi iman kepada malaikat Allah. Pada materi iman kepada malaikat Allah, tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Peserta didik mengetahui pengertian iman kepada malaikat Allah. 2. Mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. 3. Dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. 4. Dapat menunjukkan cara menumbuhkan sikap positif dalam diri sendiri sehingga tertanam. 5. Kalian dapat membuat peta konsep mengenai tugas para malaikat. Tahukah kalian apa itu iman kepada malaikat Allah? Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi walahu man fis samawati wal ardi, wawan indahu layastakbiru nan ibadatihi, walayastasirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan tugas, memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi, menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya, tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Sifat-sifat malaikat. 1. Selalu taat kepada Allah, dan tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Tidak makan, dan minum. 3. Tidak berjenis kelamin. 4. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. 5. Senang terhadap majelis zikir. 6. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari api. Adapun manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin merupakan makhluk goib, sedangkan manusia makhluk kasat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang tidak. Malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Nama-nama malaikat yang kita imani. 1. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Mikail tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan rezeki. 3. Israfil tugasnya meniup sangkakala tanda kiamat dan hari berbangkit. 4. Israel tugasnya mencabut nyawa manusia, jin, iblis, dan setan. 5. Munkar menanya manusia dalam kubur. 6. Nakir menanya manusia dalam kubur. 7. Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. 8. Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Perilaku mengimani malaikat. 1. Selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. 2. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. 3. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israel, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. 4. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. 5. Selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. 6. Berhati-hati dalam segala ucapan maupun perbuatan. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Rakib dan Atid. 7. Cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia.
8. Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekian materi iman kepada kitab Allah, semoga bisa dimengerti oleh para siswa-siswi sekalian.